Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membicarakan murid Kristen. Nah, jikalau kita sudah membicarakan guru Kristen, penting juga bagi kita untuk membicarakan murid Kristen. Di dalam kitab Injil Matius pasal 28, 19 dan 20. Demikian dikatakan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, menarik sekali kalau kita memikirkan bagaimana seharusnya seorang murid itu disadarkan kepada panggilan kekristenannya. Nah, saya kira ada banyak kelemahan sekolah-sekolah Kristen adalah tidak menyadarkan murid akan posisinya sebagai orang Kristen. Kecuali si murid sadar bahwa dia adalah murid yang beragama Kristen, yang kebetulan bersekolah di sekolah Kristen dan guru-gurunya Kristen. Ini menjadi sebuah kesalahan yang ironis. Seharusnya murid-murid Kristen disadarkan akan posisinya sebagai seorang Kristen. Apa yang diembannya di dalam tugas tanggung jawabnya, bahwa dia adalah murid Kristus yang harus menjadi murid sesuai dengan tuntutan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, murid-murid Kristen harus disadarkan posisinya sebagai orang Kristen. Ini tidak mudah kalau guru saja tidak mampu jadi model orang yang menyadari panggilannya sebagai guru Kristen. Ini bisa jadi dilema. Ya. Nah, karena itulah dalam menyadarkan posisi murid sebagai seorang Kristen, dia harus diingatkan bahwa sekolah tempat dia bersekolah hanyalah merupakan bagian dari perjalanan pembentukannya untuk menjadi seorang Kristen yang tangguh. Dia harus sadar betul sejak dini bahwa dia adalah seorang Kristen yang bertugas, bertanggung jawab dalam hidupnya, termasuk pada waktu dia sekolah. Yaitu tanggung jawab tentu dalam bidang sekolahnya, dalam bidang moralnya, dalam merefleksikan imannya, dan seterusnya. Kesadaran ini harus dibangun, entah lewat pelajaran agama, lewat chapel, begitu ya. Nah, ini murid harus disadarkan. Sehingga kesadaran inilah yang ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan tiap murid. Sehingga murid itu bisa menjadi bertumbuh, bertambah, jadi orang-orang yang tangguh di dalam hidupnya. Nah, ini akan menolong murid untuk bangga menjadi seorang Kristen. Ya, itu perlu. Yang kedua, murid harus diingatkan pada panggilannya sebagai murid tadi. Yaitu murid yang dimuridkan dalam kerangka menjadi murid Kristus yang sejati. Untuk bisa melakukan apa yang ditetapkan oleh guru, oleh Tuhan sendiri. Bagaimana seharusnya hidup itu diabdikan, bagaimana seharusnya hidup itu dijalani sebagai murid. Nah, tentu saja murid adalah posisi orang yang mau belajar. Itu penting. Tentu saja juga murid adalah orang yang kurang, sehingga dia harus belajar. Kurang pengetahuan, kurang pengalaman, diingatkan dia. Yang ketiga, tentu saja murid itu dipanggil, dilatih untuk bisa menjadi generasi baru dari sebuah penerus zaman. Maka murid diingatkan kepada panggilannya, murid diingatkan kepada hakikat dia sebagai murid itu, supaya dia terus bertumbuh, berkembang dalam pertumbuhan kehidupan, dan dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh dia sadar betul akan tugas-tugasnya, dan dia bertumbuh bertambah di sana untuk kemuliaan nama Tuhannya. Nah, ini penting sekali saudara. Disadarkan posisinya sebagai murid, diingatkan panggilannya sebagai murid. Dan yang ketiga, dia didorong menggapai kemampuan tertinggi yang mungkin untuk digapainya. Dalam kerangka bukan sekedar supaya dia pintar, awas jangan salah. Tapi dalam kerangka bagaimana dia bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada guru sejati, untuk apa yang sudah diberikan kepada kita. Bukan saja otak yang mampu berpikir, tapi juga waktu, kesempatan-kesempatan lain di mana kita bisa bertumbuh. Sehingga tiap murid dituntut ya untuk bisa menggapai kemampuan tertinggi yang ada sebagai ekspresi, sebagai wujud bagaimana dia bersaksi. Ini penting. Jadi saya bukan bicara dulu prestasi atau kejuaraan-kejuaraan, bukan itu. Tetapi menggapai kemampuan tertinggi. Berapa kemampuan dia? Kalau misalnya kemampuan pikir dia 100, dia mesti menggapai 100. Dia tidak boleh berhenti di 80, begitu loh. Tetapi dia memang tidak boleh dipaksa menjadi 120. Tiap orang harus bangga dengan apa yang ada pada dirinya dan memakainya secara maksimal.
Karena tiap orang berguna dalam peran yang akan dimainkannya masing-masing yang berbeda-beda. Tapi kemampuan tertinggi ini harus didorong murid menggapainya. Jadi ada murid kadang-kadang bagus di seni, kurang di matematik, enggak apa-apa. Tapi sebaliknya ada yang jago matematik, kurang di olahraga, ya enggak problem. Nah, di mana dia mampu, di situ dia didorong. Tapi itu harus menjadi kesadaran si murid. Maka jadi murid Kristen bukan sekedar murid ada di sekolah Kristen. Tapi jadi murid Kristen dia betul sadar ada satu yang diemban oleh dia, ada satu tugas mencapai kemampuan tertinggi. Sehingga bukan saja kita mencari bakat, tapi murid dilatih menemukan bakatnya. Apa yang enjoy buat dia, apa yang rasanya kalau dia lakukan dia maksimal, dia ditaruh di sana. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan untuk kita bertumbuh bertambah dalam kehidupan. Jadi didorong untuk menggapai kemampuan tertingginya. Yang keempat, tentu murid harus ditantang menjadi murid Kristus. Nah, ini murid yang bersaksi tadi. Sehingga mereka semua sadar ketika mereka belajar, mereka harus mampu menjadi saksi di dalam ruang kelas, di dalam pergaulannya, di luar sekolah, khususnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itulah sekolah-sekolah Kristen itu diingatkan kepada tugas dan tanggung jawabnya yang tidak sederhana untuk menempatkan murid, menyadarkan murid akan posisinya sebagai seorang Kristen, untuk mengingatkan murid panggilannya sebagai murid yang harus mampu mengabdi, mendorong murid untuk menggapai kemampuan tertinggi yang Tuhan sudah berikan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan, dan tentu ditantang untuk menjadi murid Kristus yang mampu membawa seluruh kemampuannya menjadi kesaksian di dalam kehidupannya. Sehingga betul-betul tiap murid diharapkan bisa berpengaruh bagi teman-temannya. Untuk bisa teman-temannya mengerti kebenaran lewat kehidupan dia sebagai seorang murid. Kadang-kadang memang ada jebakan-jebakan di mana kita menciptakan semacam dualistik yang dikonfrontasikan. Maka ruang sekolah itu seakan-akan jadi ruang sekolah di mana ilmu saja yang boleh di sana. Lalu kalau iman itu nanti di gereja, sehingga dikonfrontasikan. Hari ini libur sekolah, oke kita ke gereja gitu ya. Hari ini kita ke gereja berarti libur sekolah. Seakan-akan nanti kalau gereja itu kita haleluya haleluya, kalau sekolah kita bolehlah mau bikin apa saja. Dikonfrontasikan. Nah, murid harus disadarkan betul bagaimana menjadi murid Kristus itu bukan cuma di gedung gereja, tapi di gedung sekolah, bukan cuma di gedung sekolah, tapi di masyarakat luas di mana dia ada. Dia harus menjadi murid Kristus itu loh. Sehingga murid Kristus tidak sama dengan sekedar murid sekolah. Murid Kristus tidak sama dengan sekedar murid sekolah minggu atau remaja atau pemuda. Tapi murid Kristus adalah murid yang ada dimanapun dia mencerminkan semangat kemuridannya. Dimanapun. Di dalam pergaulan masyarakat luas. Itu adalah bagian yang dikerjakannya. Nah, di sini guru harus mampu memotivasi murid. Sehingga murid disadarkan akan kebanggaan, keunggulan sebagai murid Kristus itu. Seringkali orang malah terbalik. Malu jadi murid Kristus. Tidak maksimal menjadi murid Kristus. Tidak melakukan apa yang Kristus mau. Nah, ini jadi sangat mengerikan. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Padahal kita harus bangga menjadi murid Kristus. Nah, tetapi guru harus mencontohkan kebanggaan itu dong. Karena banyak sekali justru orang tua guru tidak menunjukkan kebanggaan mereka sebagai murid Kristus. Padahal mereka secara usia lebih dewasa. Mestinya mereka mampu untuk memainkan peran di dalam kehidupan mereka. Mestinya mereka bisa melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Supaya mereka bisa mengerjakan dalam konteks yang benar, sebagai model yang benar untuk murid-murid Kristus yang masih muda usia. Jadi murid Kristus dan murid sekolah, ingat, itu dua hal yang berbeda. Murid sekolah adalah murid Kristus yang kebetulan ada di sekolah. Murid Kristus kebetulan ada di gedung gereja. Murid Kristus yang kebetulan ada dalam masyarakat. Murid Kristus dimanapun dia ada itu menempel kemuridan pada diri dia. Ada panggilan, ada tugas, sehingga tidak ada hari liburnya. Kalau sekolah kan kita jam berapa pulang, buka pakaian seragam, karena sudah tidak resmi sekolah lagi toh. Tapi kalau murid Kristus seragamnya nempel terus, yaitu keimanannya itu, nilai hidupnya. Nah, ini murid-murid Kristen harus diajarkan seperti itu. Disadarkan akan tugas tanggung jawab itu. Sehingga mereka betul-betul militansinya itu luar biasa.
Saya kira ini menjadi satu panggilan yang penting bagi gereja, di mana kita menumbuh kembangkan ini supaya menjadi bagian yang konkret di dalam kehidupan anak didik kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan momentum, saudara. Kalau kita tidak sekolah itu tidak akan mampu memproduksi murid-murid sekolah yang adalah murid-murid Kristus. Ya, nah ini jadi semacam satu bagian yang harus ada di dalam diri mereka, yang menempel pada diri mereka. Dari kesadaran seperti inilah mereka ditantang, mereka dirangsang untuk menumbuh kembangkan segala kemampuan yang ada, sehingga mereka bisa mencapai posisi-posisi yang maksimal di dalam hidup mereka. Nah itu nanti menjadi kewajiban. Sehingga di dalam menggapai atau merefleksikan murid sekolah Kristen sebagai murid Kristus, maka murid-murid Kristen memiliki kewajiban sebagai murid yang harus ditekankan kuat, yaitu kewajiban disiplin di dalam belajar. Nah saya kira disiplin belajar ini harus menjadi sangat serius. Disiplin yang harus ditegakkan dengan kesungguhan tanpa harus menciptakan menjadi beban. Nah ini kita mesti memikirkan bagaimana disiplin itu menjadi sesuatu yang disenangi. Menjadi disiplin itu sesuatu yang disukai. Disiplin itu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Ini perlu. Sehingga di dalam kewajiban disiplin belajar, murid-murid harus bertumbuh. Murid-murid harus didisiplin. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga murid itu terus belajar di tengah-tengah kehidupannya. Menumbuh kembangkan kemampuannya. Menjadi orang-orang yang tangguh. Murid-murid itu harus didisiplin di dalam belajar. Sehingga mereka betul-betul mampu memainkan perannya secara utuh di tengah-tengah kehidupannya. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Kewajiban di dalam disiplin belajar menjadi sesuatu yang penting untuk kembangkan di dalam kehidupan. Kewajiban disiplin belajar yang harus terus diasah. Ya, harus terus diasah, sekali lagi, harus terus diasah sehingga menjadi tajam dalam menyikapi situasi yang ada. Nah, kewajiban disiplin belajar tidak bisa diabaikan. Karena itu sekolah-sekolah harus memperhatikan betul di dalam disiplin murid seperti ini. Murid dilatih untuk bisa membagi waktunya. Dan mereka harus bertanggung jawab pada nilai-nilai atau angka-angka yang mereka bisa hasilkan dari hasil belajar mereka. Ingat tadi, 7 bagi si A sudah maksimal, 8 bagi si B maksimal, 9 bagi si B, si D maksimal. Kalau si F adalah 6 maksimalnya, oke, memang itu kapasitas dia, itu kemampuan dia. Tetapi disiplin belajar akan menolong dia menggapai kemampuan dia itu, kan begitu. Nah disinilah seluruh siswa-siswa Kristen itu dilatih. Sehingga dengan disiplin belajar mereka akan menjadi orang-orang yang disiplin dalam bekerja. Disiplin di dalam segi waktu, kan begitu. Sehingga konsep kita misalnya jam pelajaran, konsep kita tentang bel gitu ya, konsep kita tentang anak-anak berpakaian, itu adalah konsep dalam kerangka disiplin membentuk dia. Jadi bukan sekedar sebuah aturan-aturan sekolah yang mesti dipenuhi, atau juga menjadi disiplin yang menakutkan. Ya, kesadaran berdisiplinnya perlu. Ingat, itu perlu mereka enjoy merasakan. Ya. Yang kedua, murid-murid Kristen itu juga ditanamkan pada kewajiban taat hukum, taat peraturan. Apa yang ada di sekolah. Sehingga mereka harus memperhatikan. Tidak bisa seenaknya, tidak bisa semaunya. Apa yang mereka boleh pakai, apa yang mereka tidak boleh pakai, apa yang mereka boleh bawa, apa yang mereka tidak boleh bawa. Dan harus diperhitungkan supaya peraturan-peraturan itu menciptakan kebersamaan. Misalnya, kita kan mesti membuat peraturan pakaian sekolah misalnya. Harus pakaian standar. Jangan anak pakai baju putih misalnya. Tetapi kemudian mereknya itu yang mahal-mahal. Bajunya si putih sama tapi channel. Ya. Atau merek lain yang keren-keren. Barnya sih sama. Tapi buset, leks amat gitu kan. Wah ini kan jadi repot. Ikat pinggang sih sama hitam. Tapi mereknya itu loh, luar biasa. Nah, saya kira ada ketentuan-ketentuan yang perlu diciptakan sebagai sebuah peraturan di mana kita taat sama-sama untuk menciptakan kebersamaan. Sehingga tidak ada kepincangan-kepincangan sosial yang mencolok, muncul ke permukaan. Sekolah-sekolah Kristen kadang-kadang tragedi juga. Iya. Di dalam bagian-bagian seperti itu saya kira kelihatannya kuno, tetapi penting. Penting sekali. Untuk kita menciptakan kebersamaan. Kan aneh katanya sekolah Kristen, tapi kepedulian terhadap yang lain tidak ada. Untuk menumbuh kembangkan kepedulian, diciptakan sebuah aturan hukum, kan begitu.
Mestinya itu ada aturan-aturan di dalam sekolah. Sehingga itu menjadi satu prinsip yang harus dipegang, yang harus dipahami. Banyak sekali sekolah-sekolah cenderung sok maju, ya. Lalu mereka melakukan berbagai terobosan-terobosan yang menjadi sangat liberal. Memang sih secara kacamata umum, wah hebat lo, modern lo, dan seterusnya. Tetapi berapa banyak yang dikorbankan kebenaran di sana, disiplin di sana. Saya kira ini perlu dipikirkan sama-sama, saudaraku. Supaya jangan sampai kita menjadi kalah. Bagaimanapun harus kita kita harus akui. Kalau saudara pergi ke Eropa, saudara pergi ke Amerika, lihat pekerja-pekerja di bawah. Siapa yang unggul? Pendatangnya kan. Orang-orang Asia yang unggul. Mereka pekerja keras, tahan banting, luar biasa. Mereka tidak cengeng. Mereka tidak menuntut terlalu banyak. Mereka menjadi pekerja yang luar biasa. Andai kata, sekali lagi, andai kata. Tidak ada batasan-batasan dalam berkarya dan berprestasi maju lebih hebat. Wow, mungkin semua sudah menerobos habis kali. Iya. Mereka menang kok di lapangan. Maka anak-anak muda Eropa sekarang kalah sama anak-anak muda Asia. Dalam mentalitasnya, dalam kemampuan, ya termasuk skillnya. Tidak kalah anak-anak Asia yang ada di Eropa sana. Mampu mereka menang bertanding. Karena kesulitan, kepahitan, penderitaan membuat mereka bertarung dengan kuat. Nah karena itu aturan harus menjadi suasana di mana mereka dibawa kepada pertarungan itu. Itu caranya menciptakan di dalam ruang sekolah Kristen. Sehingga murid-murid Kristen ini wajib taat kepada hukum. Ya. Yang ketiga yang dari bagian ini adalah bagaimana kemudian juga murid-murid Kristen itu wajib untuk berprestasi maksi. Nah sehingga memang di sini guru-guru penyuluh, guru-guru pembimbing itu menjadi guru-guru yang juga dimaksimalkan untuk menolong murid menemukan dirinya, semangatnya, gairahnya. Termasuk sekolah juga mengukur, katakanlah apa yang bisa diukur AQ atau EQ begitu ya. Berapa yang mereka dapat. Lalu kalau dilihat dari anak ini sudah maksimal apa belum. Kalau belum, anak itu dimotivasi untuk menggapainya. Tapi jangan diperes, jangan tuntut dengan cara-cara yang tidak lagi enjoy begitu ya. Sehingga akhirnya seringkali anak berprestasi, tapi begitu keluar SMP atau SMA, anti klimaks di kuliahnya. Atau kemudian mereka mampu berprestasi maksi, tetapi kemudian menjadi asosial orangnya. Mereka mampu berprestasi maksi, tapi mereka kehilangan keceriaannya. Kehilangan selera humornya. Ini kan jadi bahaya. Kita cuma menciptakan robot-robot pintar yang tidak mempunyai kemampuan maksimal dalam bergaul dengan lingkungannya. Bahaya lagi. Nah karena itulah dikatakan bagaimana kemampuan prestasi maksi itu ditumbuh kembangkan. Sehingga itu dalam suasana seperti yang saya katakan di awal-awal, yang senang, begitu juga disiplin, begitu juga dalam dia berprestasi. Dia ikut kompetisi A kepada kompetisi B, tapi selalu diingatkan. Kompetisi bukan sekedar bagaimana dia menjadi juara, tapi kompetisi bagaimana dia berprestasi maksi sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kalah, dia sudah maksi, dia tetap harus bangga. Memang itu dia kok. Dia tidak perlu tertekan hanya karena juara 3. Sebaliknya, kalaupun dia juara 2 dia bisa malu. Karena sebetulnya dia belum maksi memakai prestasinya. Padahal dia mungkin bisa juara 1. Atau bahkan 1 yang cum laude misalnya. Bisa kan? Nah karena itu saudaraku yang kekasih, murid-murid Kristen pun harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Diingatkan akan tugas tanggung jawab yang mereka emban. Kewajiban-kewajiban yang ada pada mereka. Kesadaran yang utuh sebagai murid Kristus. Nah disitulah kemudian murid-murid ini bertumbuh, ditantang, dirangsang untuk berkembang secara luar biasa. Murid-murid Kristen memiliki kewajiban untuk mengaktualisasi diri. Dengan cara apa? Berbagi dengan sesamanya. Sehingga mereka tidak sekedar berprestasi tinggi, mengaktualisasi diri dalam kecendekiawan atau kepintarannya. Tetapi kemudian jadi sombong, besar kepala, rasa punya kelas tersendiri. Wow, tidak mudah saudaraku. Saya sedikit sharing. Pada waktu kami memulai sekolah di Kalimantan, banyak orang tertawa. Lah orang di sana mau pergi sekolah aja banyak yang tidak mau kok. Tahun pertama kita buka sekolah kurang murid, padahal sekolahnya bagus, dikasih beasiswa bagus, kemungkinan yang bagus. Nggak ada yang interest. Tapi tahun pertama, ketika kita ada satu KKR, kita umumkan siapa yang juara, kita undang banyak orang tentunya pada waktu KKR. Diumumkan siapa yang lulus, siapa yang juara, dan siapa yang masuk universitas. Satu anak masuk universitas, angkatan pertama. Lalu pada waktu itu anak-anak tampil, ya mereka menyanyi, sudah lain. Tahun kedua sudah lebih hebat lagi. Maka tahun kedua siswa kita
Bertambah banyak yang daftar. Tahun ketiga, ya kita nolak siswa. Tahun keempat, akhirnya kita sudah hitung-hitung, kita nambah ruang kelas deh. Iya kan? Jadi apa yang mau saya katakan adalah memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa untuk membangun murid Kristen yang sekaligus adalah murid Kristus yang utuh. Anak-anak ini Senin sampai Jumat belajar, Sabtu kita kasih karakter building, Christian leadership. Minggu pagi mereka ke gereja masing-masing, Minggu sore ada chapel dalam pembinaan keimanan mereka untuk memperkaya apa yang mereka peroleh. Wow, indah sekali. Mereka bertumbuh, mereka bertambah, mereka berprestasi, mereka belajar menjadi murid Kristus. Tahun ketiga saja kita sudah 7 anak-anak di universitas. Saudara coba pikir, mau memasuki tahun keempat ini, kalau tidak dalam melintang 7 anak lagi masuk, maka bisa jadi 14. Ini yang saya hitung tanpa tes. Nah, oleh karena itu, kesadaran itu harus terus dibangun. Kita selalu mengingatkan murid, dan saya harap ini menjadi konsisten bagi setiap guru yang ada di lokasi. Untuk mereka sadar, bertarung secara luar biasa. Tapi dalam kerangka tadi, sebagai murid Kristus yang mengaktualisasi diri dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga dia hadir di tengah-tengah kehidupan. Tak menjadi sendiri dan besar kepala, tapi menyatu dan menikmati anugerah Allah. Wow, indahnya. Dulu orang bilang, mana ada bisa orang-orang di Kalimantan mau dirubah. Mimpi apa, itu berat, itu susah. Maafkan saya saudaraku, semua kalimat itu harus dikuburkan. Karena ternyata Tuhan mengubah dengan cara yang luar biasa. Memang pekerjaan tidak ada yang mudah. Tapi kalau begitu susah Anda mundur, apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini? Semua juga susah. Karena itu bertarunglah oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan, melahirkan generasi-generasi baru, murid Kristus yang utuh. Bukankah demikian? Akhirnya, biarlah setiap guru di sekolah-sekolah Kristen sadar akan tugas panggilannya untuk menjadikan murid-murid di sekolah Kristen adalah murid Kristen yang adalah murid Kristus. Kiranya demikian. Dan orang tua pun harus menolong anak-anaknya untuk tidak sekadar menjadi murid yang pintar di sekolah, tapi murid Kristus yang sungguh. Selamat untuk kita membangun generasi yang hebat. Selamat untuk kita mengubah wajah zaman, mengubah negeri kita. Lahirkanlah anak-anak kita yang mampu berprestasi maksi dengan disiplin yang tinggi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.